Ya, pertanyaan apa bedanya kolektif dan komunitas, LSM dan lain-lain itu pertanyaan klasik sebenarnya. Kita selalu muter di macam-macam kota itu juga pertanyaan itu terus gitu. Nah, ya sebenarnya kalau menurut saya ya saya tidak bisa memutuskan ini kolektif atau komunitas atau LSM atau apa gitu. Kan kolektif itu bisa jadi kata sifat, bisa jadi kata kerja juga kadang-kadang, atau bisa jadi itu tuh suatu siasat gitu. Kalau kata Mas Adin juga gini, kolektif itu sebuah siasat gitu. Misalkan gini ya, kita berhadapan dengan funding asing gitu. Nah, untuk memasarkan kita di mata mereka itu kadang-kadang kita memakai term kolektif gitu daripada komunitas, karena kolektif itu lebih laku, lebih apa ya, lebih istilah itu lebih seksi, lebih ya lebih membranding itulah itu. Lebih kayaknya lebih terkurasi lah untuk mereka. Nah, beda lagi kalau kita berhadapan dengan instansi pemerintah misalkan. Kadang-kadang histeria juga mengganti-ganti gitu. Kalau kita pakai kolektif itu untuk funding asing. Nah, untuk pemerintah daerah kita biasanya pakai yayasan atau komunitas gitu loh. Itu bisa jadi sebuah siasat penamaan kelompok itu bisa jadi sebuah siasat juga. Yang membedakan antara keduanya, ya ini tadi kita tanyakan apa ya ininya itu apa yang membedakan itu. Itu dari Mas Beno dan Mas Adit, Mbak Anissa tadi juga sudah menjelaskan banyak juga ininya itu apa juga. Ya sudah, kita juga antara 50-50 gitu. Terus ada sehelai kain tipis loh antara istilah-istilah itu. Jadi kita selalu pakai istilah itu untuk apa ya? Untuk hal-hal ya politis bisa jadi, ekonomis, begitu. Gitu Mbak Dara. Oke, kalau dari yang aku tangkap dari jawabannya sebenarnya tuh sama, cuman tergantung dari jalur yang ditempuhnya gimana, pendekatannya seperti apa ya Mbak ya. Balik lagi Mbak ke buku, aku ada satu yang belum aku bahas. Ini udah aku baca, terus aku baca berkali-kali tuh aku belum nangkep, dan tadi aku sempat tanya ke Mbak Nisa, siapa tahu Mbak Nisa bisa jelasin ke aku. Tapi aku tuh bingung sama estetika kolektif. Ini ada editor yang dikasih Mas Raga juga. Nah, aku bingung juga mau bahasnya gimana karena aku udah mencari-cari, baca-baca, nggak nemu maksudnya estetika kolektif tuh gimana Mbak Haina. Mungkin bisa jelasin ke aku atau mungkin teman-teman yang udah baca juga bingung sebenarnya tuh yang mau dijelasin itu apa. Itu yang kita selama aku cerita sedikit selama kita menulis buku ini, itu yang kita coba untuk utarakan ke pembaca gitu. Estetikanya kolektif itu bagaimana gitu. Nah, dari buku ini dari bagian pertama sampai bagian terakhir itulah estetikanya. Jadi yang pertama itu memang kita mencoba mengajak pembaca itu untuk menerawang ya kalau nggak salah. Menerawang itu ya mencoba menerawang bagaimana bentukan kolektif itu bagaimana loh. Karena di situ isinya memang meme, isinya komik-komik receh, komik-komik perbincangan antar orang-orang yang membicarakan kolektif atau membicarakan kegiatan di kolektif gitu. Itu kayak menerawang aja bentuk kolektif itu. Kalau teman-teman tahu histeria mungkin ya dari luar gitu. Teman-teman ada yang pernah main ke histeria belum? Orang ya pasti kalau menerawang histeria aja dulu itu pasti kayak rumah apa ini? Itu kolektif tapi isinya emang anak muda tapi tinggal di rumah yang pagarnya aja karaten. Itu estetikanya di mana gitu. Nah, dari menulis buku ini tuh kita menulisnya seperti itu, menerawang sebuah
estetika kolektif itu kayak ya kita lihat luarnya dulu gimana dari sebuah kolektif, karena rata-rata kolektif itu memang punya ciri khas tertentu. Kalau kita main ke kolektif-kolektif yang ada di Jogja, yang ada di Jakarta, yang ada di luar Jawa juga, ya ada karakteristik tertentu ya. Melihat, ya kan, kayak melihat mereka itu punya struktur, tapi kadang-kadang berantakan atau kelihatan estetik dari luar, tapi ternyata panitianya saling membenci kayak gitu. Kayak gitu loh. Ya kita mencoba menerawangnya dari perbincangan teman-teman dan pengalaman teman-teman dari macam-macam kolektif ini bagaimana. Terus kemudian kita mulai mendasarkan pengertian estetika itu melalui wacana-wacana. Di bab kedua mungkin itu kan ada membaca itu ya. Yang membaca itu teman-teman yang paham pengkajian seni dan pengkajian estetika, mereka mencoba untuk menerjemahkan estetika kolektif melalui teori-teori yang dituliskan di buku itu. Ada teori macam-macam, aku nggak hafal, ya banyak banget pengertiannya, dan teman-teman bisa membaca juga. Nah dia juga menuliskan di situ tentang genealogi estetika kolektif gitu. Kayak misalkan dari awal pertumbuhan kolektif itu sendiri, misalkan kolektif yang cuma ada kipas anginnya, itu namanya kolektif under estetik gitu. Terus kolektif yang udah ada AC-nya dan udah ada ruang meetingnya, itu ya kolektif yang estetik gitu. Terus kolektif yang lengkap banget, ada aulanya, ada galerinya, ada macam-macam, itu ya udah kolektif super estetik gitu. Ya kita mencoba untuk merangkai estetika itu bagaimana dari luar sampai ke dalam gitu. Kalau teman-teman di sini mungkin berpendapat lain melalui bacaan itu, ya nggak tahu. Coba kita lihat sih. Dari sebenarnya saya nggak melihat dari buku tentang kolektif. Estetika kolektif itu seperti apa? Tetapi dari penjelasan Mbak Hana ini, kok saya ngerangkumnya estetika kolektif adalah politik identitas. Jadi kayak misalnya mengutip kalimat Mbak Hana dan Mbak Hana mengutip kalimat Mas Adin bahwa kolektif adalah satu cara untuk menghadapi siapa yang sebenarnya ingin dituju, gitu kan? Jadi disebut karena kolektif untuk funding luar, kemudian kalau mau mendekati yang di dalam dengan identitas yang sedemikian, metode yang demikian, atau cara komunikasi yang spesifik, dia akan berubah menjadi yayasan atau komunitas, itu banyak. Ya, kemudian dijelaskan juga bahwa kolektif itu menjadi bentuk arsitektur dari ruang perkumpulan itu, yang ada kipas anginnya, kemudian ada AC dan lain sebagainya, itu punya strata estetika sendiri gitu kan Mbak? Bener nggak? Kalau aku terjemahin Itu penggambarannya. Iya, penggambaran bagaimana ruang berkumpul kolektif itu menentukan bagaimana estetikanya. Estetika menunjukkan diri, identitas dirinya gitu. Nah ini kayaknya menjadi cukup bahaya sih buku ini, karena menurut saya pribadi bahwa buku ini tidak cukup jelas menunjukkan aku mau bicara estetika itu bagian mana gitu. Nah tapi ya karena semangatnya tadi adalah semangat menulis kolektif, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, maksudnya artinya adalah semua hal yang dikumpulkan di sini menunjukkan
bagaimana cara berpikir dari masing-masing kolektif ini untuk memframing bagaimana kolektif atau estetika kolektif menurut mereka masing-masing. Artinya ketika politik identitas itu tidak dijabarkan dengan jelas, artinya itu juga sebagai politik gitu. Ketidakjelasan adalah politik juga atau cara juga gitu. Tapi menjadi sangat ini sih tricky berarti membacanya, karena nggak bisa secara satu kali baca untuk menemukan apa yang dimaksud dengan estetika kolektif di sini, karena estetika kolektif di sini bisa tergambarkan setelah kita bertemu dengan penulisnya atau seseorang yang mengumpulkan tulisan di sini. Nah, tidak beridentitas adalah identitas, begitu Mbak Ana? Iya. Iya. Saya yang menambahkan sedikit. Kalau gambaran yang secara fisik itu mungkin ini ya, jadi ibaratnya ini bisa dibagi menjadi tiga. Jadi ibaratnya yang satu ada estetik itu yang menyedihkan gitu. Yang sudah middle itu sudah lumayan, dan yang paling ideal itu adalah yang sudah estetik gitu. Ya, artinya itu kalau ukurannya fisik, ya ibaratnya markatnya kan bisa dilihat ya. Jadi makanya kalau kolektif itu fisik, apa itu kondisinya masih hanya ada satu kipas angin dan ada tikar dan tidak ada apa-apanya gitu. Bahkan kalau nakuan nggak ada, itu berarti dia masih belum estetik gitu lah. Nah, tapi ketika sudah ada upaya-upaya untuk mulai melengkapi hal-hal yang lain, ya, ada ruangan, ada untuk meeting dan sebagainya, itu sudah mulai ada kemajuan. Dan idealnya nanti ketika segala sarana dan prasarana itu sudah terlengkapi, intinya kalau hal itu dikaitkan dengan estetikanya, saya kira juga sama saja, itu paralel. Jadi ibaratnya ada sebuah pertemuan dari sejumlah orang untuk merumuskan sebuah kerja. Jadi kalau dia hanya sekedar yang penting kumpul dan tidak ada sebuah program, tidak ada sebuah agenda yang rutin, nah itu ya berarti dia masih baru pada tahap awal. Tapi ketika kolektif ini sudah mulai bisa merumuskan, ada kegiatan yang jelas, ada arah perjuangan, ini mau ngapain, nah, berarti dia sudah mulai ada kemajuan. Ya, idealnya ini yang sudah estetik itu, kolektif itu betul-betul ya dia bisa selain menghasilkan sebuah pencapaian tertentu, istilahnya punya kalender selama setahun atau 5 tahun ke depan. Nah, dia punya program yang jelas, ini, ya, dia bisa menggabungkan atau menjadi ini ya simbol dari sejumlah kolektif maupun seniman maupun kegiatan yang lain, ya dia itu sudah menjadi kondisi yang ideal. Mungkin yang saya tangkap gitu ya Mbak Ana ya. Jadi fisiknya itu ya ibaratnya kalau diparodikan ya semacam itu. Jadi dilihat dari fisiknya, wah ini sih acak-acak ini kira. Tapi kalau ini sudah mentaran, sudah kelihatan orangnya, sudah banyak senyum, ya, perutnya sudah mulai gendut, ya. Wah ini sudah sering dapat proyek ini. Maksudnya juga mau nambahin tentang estetika kolektif. Ya. Tapi sebenarnya itu nggak semata-mata tentang markasnya aja ya Mbak Ana ya. Karena kalau misalnya di buku katanya ditulisnya estetika itu ada dua kan, ada bioestetika sama kalau nggak salah sosio. Kalau bio itu kan yang dari individunya, dari kitanya. Kalau sosio itu dari lingkungan sekitarnya. Terus estetika tiap individunya beda-beda, mereka kumpul di dalam kolektif, akhirnya jadilah ide-ide dan kreativitas itu. Gitu, nggak semata-mata tentang kipas, AC gitu ya, dan aula dan lain-lainnya. Terus
kita kan Mbak Ana, Mbak Anissa, Mas Dino sama Mas Adit kan ngelihat dari dulu ada sanggar lalu berubah jadi ruang ternafas dan sekarang kolektif, dan kehidupan di kolektif itu seperti apa hari ini. Kalau teman-teman sendiri ngelihatnya kolektif itu masa depannya gimana? Kalau bisa menerawang begitu, apakah melihatnya kolektif sebagai sesuatu yang menjanjikan dan akan menjadi ruang yang berkelanjutan, atau tadi kan sebenarnya udah sempat disinggung sih sama Mas Beno, asalkan ada orang-orang yang mau terus untuk melanjutkan, nggak yang sendiri aja, ya insya Allah akan terus berlanjut. Tapi gimana? Apakah menurut teman-teman kolektif itu masa depannya gimana? Karena di ini juga perlu dibahas juga sih, gimana melihat kolektif itu di depannya kayak gimana. Jadi saya melihat dari sejarah Indonesia saja bahwa masa inkubasi itu yang ideal itu adalah sekitar 20 tahun. Kita bisa lihat sejarah berdirinya Republik ini. Jadi sebelumnya ketika orang-orang terdidik yang pulang dari Belanda itu punya kesadaran nasionalisme, pertama kali 1908 itu adalah yang sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, tepat 20 tahun kemudian muncullah Sumpah Pemuda. Nah, jadi bibit-bibit benih-benih yang ditanam pada tahun 08 itu menjadi mekar dan berkembang. Untuk saat itu kondisinya ideal. Pada tahun 2008 bahwa yang dulunya kita terpisah-pisah, berbeda-beda, kemudian menyatakan bahwa konsep pos itu Indonesia belum ada. Tapi ya kayak kita ini sudah kumpul, sudah meyakini bahwa ini saatnya kita membuat sebuah declare bahwa ini sebenarnya kita ini satu-satuan. Dan harusnya kan 20 tahun, tapi mungkin pada waktu itu Bung Karno, Bung Hatta dan teman-teman yang lain sudah nggak sabar, lebih cepat. Tahun 45 itu kita merdeka. Ini kalau diikuti periodisasinya ini kan juga terjadi pada tahun 65 ini. Nah, jadi ketika sudah 20 tahun kemudian selalu muncul tatanan baru. Seharusnya Orde Baru itu tumbang beberapa tahun lebih awal. Tapi karena Pak Harto masih sangat ini ya didukung oleh para penjilat-penjilatnya itu, dia bisa bertahan agak lebih lama, sehingga reformasi baru terjadi pada tahun 2008. Nah, seharusnya ini kalau ibaratnya saat ini itu sudah harus muncul sesuatu yang baru lah. Apakah baru itu bisa baik bisa buruk kita nggak tahu, tapi selalu periodisasi di dalam dunia perpolitikan di Indonesia itu siklusnya adalah selalu kurang lebih 20 tahun. Nah, makanya histeria ini kan sudah 20 tahun, harusnya ini setelah 20 tahun ini sudah berbeda. Ini sebuah ini ya, saya belum membuka kartu karetnya itu. Tapi kayaknya ya kurang lebih harus merumuskan inilah sebuah gagasan bahwa ya jangan begini-begini saja. Ini kan ibaratnya yang penting capek ini, meskipun ini ada ini kan sebenarnya ini sebuah ini ya, sebuah ledekan kepada diri sendiri. Apakah mau kita meracuni anak-anak muda ini supaya mengikuti jejak kita yang ibaratnya sebenarnya juga mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lain, misalnya menikah terlambat, atau cicilan rumah belum lunas, karena waktunya habis untuk kolektif yang sebenarnya dengan kondisi pencanggihan saat ini bisa juga dilakukan terobosan yang misalnya ya tidak capek-capek banget lah. Menikah terlambat itu apa yang tujuh?